Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita waktu, kesempatan, nikmat setiap detik, waktu berjalan setiap tarikan nafas kita. Allah berikan nikmat, kesempatan kepada kita untuk terus dapat beristighfar, minta ampun, mensyukuri nikmatnya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah di atas jalannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita baca untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwatal iman, kita sudah kajian rutin kita sudah membaca 7 hadis dari hadis Arba'in An-Nawawi. Terakhir kita membaca hadis ke-7 tentang ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat, ketulusan, kemurnian kita di dalam menjalankan ajaran agama Islam. Maka insyaallah pagi hari ini sama-sama kita membaca, kita mengkaji hadis yang ke-8 dari hadis Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi, ya, Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Imam An-Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah dan wafat tahun 676 Hijriah. Ikhwatal iman, hadis ini yang ke-8 urutannya di dalam Arba'in Nawawi. Temanya, judulnya diberikan oleh Imam Nawawi adalah hurmatu al-muslim, haramnya seorang muslim. Haram di sini artinya orang Islam itu tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu hartanya, tidak boleh diganggu fisiknya, tidak boleh diganggu ke harga dirinya, ya, kemuliaan dirinya tidak boleh diganggu, harga dirinya. Nah, ini orang Islam itu artinya mulia. Hurmatul muslim maknanya kemuliaan seorang muslim. Haram kalau direndahkan, kalau diganggu, kalau dizalimi. Ikhwatal iman, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Kita sudah pernah membahas profilnya singkat di hadis yang ke-3, ya. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita bacakan yang kedua. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sudah 2 kali dibacakan, sudah hafal ya insyaallah ya. An Ibni Umar, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Kita sudah pernah bahas kunyah panggilannya Abu Abdurrahman, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Makanya kita sebut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena anak dan ayah dua-duanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir dikatakan sekitar 10 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Lahir 10 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Masuk Islam dikatakan bersamaan dengan masuk Islam ayahnya Umar bin Khattab. Artinya dia masuk Islam sekitar umur 6 tahun, 6 atau 7 tahun. Karena sahabat Umar bin Khattab itu masuk Islam menjelang Rasulullah hijrah, ya, menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Nah, ini sekitar berapa tahun? 3 tahun berarti ya. Ini sahabat Abdullah bin Umar ketika Rasulullah hijrah, kemudian Rasulullah tahun kedua itu ada perang Badar, Ghazwatu Badar. Tahun ketiga Hijriah ada perang Uhud. Sahabat Abdullah bin Umar ini masih kecil, berarti umur 13 tahun. Datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin agar diizinkan ikut perang Uhud. Kalau kita sekarang anak usia 13 tahun, ya. Akan tetapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diizinkan karena usianya belum balik, ya, belum balik, ya, belum cukup umur, belum dapat taklif. Balik itu standar kita adalah seseorang yang sudah mukallaf, dia dapat kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam. Disuruh pulang oleh Rasulullah. Dikatakan dia pulang tidak diizinkan ikut perang Uhud, nangis, ya, sedih. Usia seperti itu nggak diizinkan ikut perang Uhud, nangis, ya. Kalau kita, ya, ini evaluasi kita, muhasabah kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita cinta pada agama ini, pembelaannya kepada agama Islam ini. Jadi anak umur 13 tahun sudah tahu, sudah semangat membela ajaran agama Islam ini. Baru kemudian pada saat dia umur 14 tahun, 14 tahun ini standar rata-rata umur balik, akil balik bagi anak laki-laki. Maka umur 14 tahun dia diizinkan ikut perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit, ya. Ini sahabat Abdullah bin Umar. Beliau terkenal kecerdasannya, ya. Ketika usia masih belia, beliau terkenal kecerdasannya. Pada satu hari pernah diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah itu menceritakan kepada sahabatnya dalam majelisnya. Rasulullah berkata, permisalan seorang mukmin itu seperti satu pokok pohon yang bermanfaat semuanya. Tidak ada yang tidak bermanfaat dari seorang mukmin. Rasulullah bertanya, pokok apakah itu? Pohon apa itu?
Sahabat terdiam. Dalam hati sahabat Abdullah bin Umar terbersit jawaban. Dia di dalam hati menjawab, itu pohon kurma dalam hatinya. Karena pohon kurma itu bermanfaat semuanya. Mau dari akar, batang, dahan, buah, semua bermanfaat. Tetapi dia malu karena dia masih anak-anak, masih kecil di majelis sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Lalu Rasulullah menjawab pertanyaannya dengan menyatakan seperti nahal, pohon kurma. Setelah selesai dari majelis itu sampai di rumah, sahabat Abdullah bin Umar berkata pada ayahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai ayah, tadi di masjid tadi di dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, perumpamaan orang beriman itu seperti satu pokok yang bermanfaat semuanya, tidak ada yang tidak bermanfaat. Sungguh aku menjawab di dalam hatiku itu adalah pohon kurma." Sahabat Umar berkata kepada Abdullah anaknya, "Kenapa engkau tidak jawab tadi di masjid?" "Aku malu karena masih banyak sahabat-sahabat yang lebih tua, yang lebih mulia." Nah, ini kecerdasan sahabat Abdullah bin Umar. Dan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terkenal dengan keulamaannya. Bahkan di Madinah itu terkenal dengan istilah al-abadilah al-arba'ah, empat Abdullah yang menjadi ulama bagi para sahabat. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Ini sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian kita lanjutkan. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku, kata Rasulullah, diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia di sini maksudnya orang yang syirik, musyrik, orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan memerangi manusia hatta, sampai mereka yashhadu, sampai mereka bersyahadat, sampai mereka bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, syahadatain, alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa yuqimus shalah, kemudian mereka mendirikan salat. Yang ketiga, wa yu'tuz zakah, sampai mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, dan jika mereka melakukan semua itu, syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, asamu minni, jika mereka lakukan ini, disebutkan tiga, tapi menurut ulama maksudnya bersaksi masuk Islam, kemudian dia membenarkan di dalam hati dan mengamalkan Islam itu sehari-hari. Di sini salat dengan zakat perwakilan saja, tapi sesungguhnya seluruh ajaran Islam dia lakukan. Jadi kalau ada orang bersyahadat, mau salat, mau zakat, itu tampilan luar yang zahir, berarti dia sudah menerima yang selainnya, ya. Fa idza fa'alu dzalik, kalau dia lakukan itu, asamu, maka mereka terlindungi, maka mereka terpelihara, minni, kata Rasulullah, dalam syariatku, dalam agama ini, dima'ahum, darah mereka. Jadi orang Islam itu tidak boleh diganggu, tidak boleh dikucurkan darahnya. Orang Islam itu kalau dilukai itu ada hukumnya, namanya diat atau kisos, ya. As-sinna bis-sinni, wal al-aina bil aini wal anfa bil anfi, was-sinna bis-sinni wal juruh qisas, ayat Al-Qur'an, ya. Mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, gigi, sin itu gigi, as-sinna bis-sin, gigi dibalas gigi, wal juruh,
setiap luka dalam tubuh orang Islam itu harus ada kisosnya, balasan yang adil. Ya. Wal juruha kisos. Kalau dibunuh apalagi ada kisos ya. Ini di dalam syariat agama Islam. Asamu minni dima'ahum, dilindungi darah mereka. Wa amwalahum, harta mereka. Jadi kalau ada orang nyuri harta orang Islam, apa hukumannya? Ya, kalau sampai nisabnya berharga, harta itu ada nisab harta, maka wasariqu wasariqatu faqta'u, ayat Al-Qur'an, faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah, ayat Al-Qur'an. Potong tangannya. Bismillah. Izin. Illa bihaqqil Islam, kecuali orang itu dibunuh sesuai syariat Islam atau dihukum sesuai syariat Islam, itu baru boleh. Sesuai syariat Islam tadi maksudnya hukum had. Hukum kalau mencuri dipotong, itu baru boleh. Tapi kalau nggak ada, nggak boleh dilukai, hartanya nggak boleh diambil. Bahkan kehormatan diri kita, harga diri kita tidak boleh diganggu. Contoh, apa contohnya? Apa hukum orang ghibah? Ghibah itu kan merendahkan orang Islam, saudara kita. Ghibah itu bergunjing, itu kan di belakangnya, itu kan merendahkannya. Walaupun itu benar aibnya. Kata Rasulullah, kalau engkau menyebutkan keburukan saudaramu, kalau dia lakukan, itu namanya ghibah, dosa. Kalau tidak dia lakukan, itu namanya fitnah, buhtan, kebohongan. Nah, itu dosa lagi. Jadi tidak boleh orang Islam itu kita ceritakan keburukannya, karena itu mengganggu harga dirinya. Nah, ini betapa mulianya orang Islam. Kita masuk Islam ini langsung mulia, tidak boleh diganggu. Illa bihaqqil Islam, kecuali sesuai dengan syariat Islam, tuntutan agama Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan perhitungan mereka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud perhitungan di sini dan isi hati mereka. Jadi umat Islam ini hanya boleh menilai seseorang dari zahirnya, tidak boleh kita menerka isi batinnya, isi dalamnya. Oh dia pura-pura beriman, tidak boleh. Oh dia munafik, tidak boleh. Kecuali munafik itu ada tanda-tandanya, Rasulullah kasih tahu. Ya, tapi Rasulullah tidak minta kita sebarkan, ini agar hati-hati saja. Rasulullah katakan ayatul munafiki salatun, ada tanda-tanda orang munafik itu 3. Kalau dia bicara dia bohong, kalau dia berjanji dia ingkar, kalau diberi amanat dia khianat. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini bohong, dusta, ingkar janji, khianat. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Tapi bukan untuk kita tuduhkan, tapi ini agar kita berhati-hati dan menjauhi sifat ini. Ikhwatal iman, jadi ini hadisnya tentang haramnya seorang muslim. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, riwayat hadis ini. Beberapa riwayat hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas di dalam Sahih Bukhari. Bahasanya ada bunyi bahasanya lain di Sahih Bukhari. Barang siapa yang Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan memerangi manusia, orang yang musyrik, sampai mereka itu mau bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendirikan solat, mereka menghadap kiblat, mereka makan sembelihan orang Islam, maka mereka dilindungi dalam agama Islam dan tidak boleh dilukai kecuali dengan ketetapan agama Islam. Di dalam riwayat sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan solat, membayar zakat. Jika mereka lakukan itu, mereka terpelihara kecuali dengan ketetapan Islam dan hisabnya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada riwayat lain dari sahabat Anas dan sahabat Muaz bin Jabal, semuanya mirip. Cuma ada tambahan, menghadap kiblat, kemudian makan sembelihan orang Islam. Nah, ikhwatal iman, di sini ya, yang kedua dari hadis ini dapat kita pahami bahwa syarat pertama orang masuk ke dalam agama Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan makanya ulama mengatakan 2 kalimat syahadat itu harus disampaikan terdengar, ya, didengar suaranya orang bersyahadat agar zahir. Tidak boleh orang syahadat itu dalam hati, karena dalam hati tidak diketahui, harus zahir. Ya, sekarang kan zahirnya itu bahkan disaksikan karena sebagai bukti, sebagai saksi si fulan sudah masuk ke dalam agama Islam. Karena apa? Karena beda sebelum Islam dan sesudah Islam. Kalau sebelum Islam, ya, maka kalau dia memerangi kita, kita boleh memeranginya. Tapi kalau orang Islam itu tidak boleh diganggu. Jadi kalau orang Islam bersalah bagaimana? Dinasihati. Ya, orang Islam bersalah bagaimana? Dinasihati. Kalau dia tidak mau sholat, dinasihati. Ya, kalau dia nggak mau zakat, dinasihati, karena dia sudah masuk agama Islam. Dan nasihat yang paling wajib itu kan bagi penguasa. Penguasa itu boleh dia menasihati itu dengan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan kekuasaan. Jadi kalau amir itu, wali atau qadhi, itu boleh dia menyuruh orang sholat itu dengan ketegasan. Ya, pernah lihat orang disuruh sholat pakai apa, misalnya pakai apa, rotan gitu, sholat, ya, itu apa namanya, ketegasan. Ya, kalau di Saudi itu sekarang setiap azan itu di Saudinya, di mana, di 3 kota ya, Jeddah, mana lagi, Mekah, Madinah. Kalau azan itu kan ditutup, baru mau azan itu langsung tutup semua warung. Ya, tapi kadang orang Indonesia ini pintar ya. Saya pernah makan di Jeddah, itu restoran orang Indonesia. Jadi azan itu taat dia pada peraturan. Cuma kita yang di dalam restoran itu ya biar aja makan terus, ditutup ya pintunya. Jadi tutup restoran tuh, kami di dalam, bukan disuruh sholat ya, makannya terus. Ya, alasannya musafirnya udah jamak kan. Jadi makan kita jamak juga. Ya. Ikhwatal iman, ini mengucapkan syahadatain. Ulama mengatakan kalau hendak bisa bicara, maka syahadat itu boleh dengan kitabah, tulisan. Karena dia penting, pengakuan ini penting, harus zahir, harus diketahui. Jadi nggak boleh dia masuk Islam itu disimpan dalam hati. Nanti ditanya pas dia meninggal dunia gimana kita menyolatkannya kalau dia diam-diam. Kalau dia harus ditulis, ya ditulis kalau nggak bisa bicara. Kemudian kalau nggak bisa juga dia menulis boleh dengan isyarat. Hadisnya pertanyaan Rasulullah kepada seorang perempuan, Ainallah, isyarat perempuan itu di atas, Ainallah itu menjadi dalil bahwa wanita itu meyakini Allah itu ada dan meyakini Rasulullah yang di hadapannya itu sebagai utusan Allah, Nabi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman, jamaah yang dimuliakan Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat ini selain sebagai standar selamat di dunia ini tidak boleh diperangi, juga sebagai tanda selamat di akhirat. Karena tidak ada orang yang masuk surga dalilnya kecuali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pernah menyaksikan, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia pasti masuk surga. Ya, adapun ada yang ketika dihisab, jadi dalam hadis tentang hari akhir itu ada namanya hisab, yaumul hisab, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian masing-masing kita mempertanggungjawabkan, ya'tina farda, kita masing-masing bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Dibuka apa kita, sahifah, buku kita. Fa amman utiya kitabahu biyaminih, ada yang didatangkan catatan amal kitabnya dari sebelah kanan.
fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan mudah. Wa amman utiya wara'a zahri, ada yang didatangkan kitab catatannya dari belakang punggungnya atau dari sebelah kiri, ya itu hisabnya agak berat, payah hisabnya. Dan Rasulullah banyak hadis tentang hari akhir, tentang payahnya hisab. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan, man husiba udziba, barang siapa yang dihisab itu sama dengan diazab. Jadi hisab itu, kata Rasulullah, sudah seperti diazab. Padahal hisab itu pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban itu penderitaan tersendiri. Man husiba udziba. Jadi Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah orang beriman itu datang kitabnya dari sebelah kanan, Allah berfirman hisabnya itu mudah. Al-amru asyaddu min dzalika ya Aisyah. Kata Rasulullah, mudahnya itu pun sudah payah di hari akhir. Jadi hisab itu payah. Contoh, jangankan di akhirat, di dunia. Kita kalau diminta pertanggungjawaban di dunia berat nggak? Ditanya, ada organisasi. Kalau kita ikut organisasi itu ada istilahnya LPJ, laporan pertanggungjawaban. Itu menyusun laporan itu sama menyampaikannya di hadapan anggota kita itu berat. Macam diazab. Apalagi kalau ada yang bertanya, itu kemana yang dana kemarin sumbangan? Kok nggak ditulis? Oh ada rupanya. Tapi kok pengeluarannya seperti ini, perasaan kami, kan? Itu di depan anggota kita itu udah berkeringat. Man husiba udziba, orang yang dihisab itu macam diazab. Ya, ini amanah ya, pertanggungjawaban itu di dunia. Ya, ada ya presiden di Indonesia nggak diterima LPJ-nya, pertanggungjawabannya. Siapa kemarin? Pak B.J. Habibie ya, pernah nggak diterima oleh anggota dewan. Nah, artinya berat. Contoh ya, ini kan organisasi yang terbesar di dunia ini kan negara. Di bawah negara berarti ya macam-macam kita lah ya. Jangankan itu, Pak RT aja kalau ditanya sama warganya diminta pertanggungjawaban berkeringat. Kenapa? Man husiba udziba. Apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak luput, kata Allah Subhanahu wa taala, mithqala dzarrah, sebesar biji zarah pun. Biji zarah itu apa? Kalau diterjemahkan dalam Al-Quran kita itu, lihat terjemah. Mithqala dzarrah, biji zarah itu sebesar biji sawi. Biji sawi itu ada yang nanam sawi, bibitnya. Kecil. Sebesar itu, ya sekecil itu pun Allah pasti akan minta pertanggungjawabannya. Di surat Luqman, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya innaha intakum mithqala dzarratin min khardalin fatakun fi sakhratin. Ya kan? Wahai anak, walaupun itu sebesar biji zarah dan ada di tengah gurun, pasti Allah datang meminta, bertanya tentang pertanggungjawabannya. Itu berat ya. Ini hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi setelah hisab itu ada Ustadz John Pamil kajian akhir zaman kan. Di antara hadis akhir zaman itu kan hadis tentang yaumil mahsyar, hisab. Setelah dihisab, lalu ada namanya sirat. Hadis sirat itu hadis mutawatir. Artinya akidah umat Islam ya. Akidah kita ada hisab, ada sirat. Mizan, ada sirat. Sirat itu dilalui setiap kita. Siapa yang beriman menuju surga tetapi kurang amalnya, jatuh dia. Dan kata sahabat Abu Hurairah, jarak antara dari sirat sampai ke dasar neraka itu sab'ina kharifan. Kata sahabat Abu Hurairah, aku mendengar dari Rasulullah, aku mengetahui dari Rasulullah, jarak dari sirat sampai ke dasar neraka itu sab'ina kharifan, 70 tahun. Cumana jatuh 70 tahun? Kita rasa orang jatuh dari gedung tinggi sampai ke bawah itu berapa? Hari itu sampai kan? Kita naik ke atas gedung tinggi di Riau ini apa? Di Riau, Pekanbaru ini apa gedung paling tinggi? Cobalah jatuhkan batu. Hari itu sampai ke bawah. Hari itu, tidak ada sejam, tidak sampai ke bawah. 70 tahun. Ini sahabat yang mendengar hadis riwayat Abu Hurairah ini kan bergetar dia. Sab'ina kharifan. Begitu
azabnya, belum lagi di dalam nerakanya. Walaupun nanti orang yang beriman itu dijanjikan masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Berat. Tetapi ada kabar gembiranya. Kabar gembira ini kita berlomba-lomba. Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Muslim pernah bersabda, ya yadkhulunal jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisabin wala azab. Akan masuk surga dari umatku, kata Rasulullah, 70.000 jumlahnya. Rasulullah pakai angka sab'una alfan. Ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Bighairi hisabin wala azab. Tidak ditimbang, langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Jadi dijanjikan Rasulullah ada. Kemudian setelah Rasulullah sampaikan hadis itu, Rasulullah masuk ke kamarnya. Sahabat yang duduk tadi mendengar, akhirnya bertanya-tanya, berdebat, berdiskusi di antara mereka. Ada yang mengatakan sepertinya itu kita sahabat Rasulullah. Ada yang lain mengatakan bukan kita. Itu mungkin orang yang datang beriman kepada Islam, beriman kepada Rasulullah, tetapi mereka tidak bertemu dengan Rasulullah. Nanti akhir zaman, orang-orang beriman akhir zaman. Ada lagi yang berpendapat lain. Jadi masing-masing berpendapat. Rasulullah kemudian mendengar suara perdebatan sahabat-sahabatnya tadi, dan Rasulullah keluar bertanya, apa yang kalian perdebatkan? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendiskusikan siapa yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Jumlahnya 70.000 tadi, sab'una alfan. Rasulullah kemudian tersenyum dan berkata, mereka adalah orang-orang yang la yarkun wa la yastarkun wa la yaktawun wa 'alallahi yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan jampi-jampi sihir. Mereka juga tidak minta dijampi-jampi atau diberi sihir. Mereka juga tidak yaktawun mengobati diri dengan besi panas untuk menyiksa diri, dan mereka juga tidak dan mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada di dalam Riyadhus Shalihin, dinukil oleh Imam An-Nawawi bab tawakal, ya, keutamaan tawakal. Wa 'alallahi yatawakkalun, mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hebatnya ketika mendengar hadis ini, seorang sahabat langsung berdiri. Sahabat namanya Ukasyah. Dia langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan aku satu dari mereka." Rasulullah spontan menjawab, "Ukasyah, engkau salah satu dari mereka." Jadi 70.000 kurang satu. Ukasyah sudah dipastikan. "Anta minhum," kata Rasulullah, "engkau masuk." Berdiri sahabat yang lain karena Ukasyah dijanjikan. "Ya Rasulullah, kami juga ingin." Rasulullah mengatakan, "Sabaqakum Ukasyah." Ukasyah sudah lebih dulu dari kalian, kata Rasulullah. Nah, ini ada yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Semoga Allah jadikan kita, amin. Semoga Allah jadikan kita ahli surga tanpa dihisab, tanpa diazab, amin ya rabbal alamin. Berat ya. Maka jangan jangan jaga akidah, jangan pakai jimat, sihir, itu hukumnya syirik ya, haram. Ada ya orang pakai cincin untuk kebal, ada ya, penglaris ya, cincin itu. Cincin sebagai hiasan boleh, sebagai zina ya, cincin batu. Dulu ada zaman batu, cepat kali hilangnya. Berapa tahun zaman batu tuh di kita? Ya di setahun ya. Di mahal-mahal ya. Sekarang orang mikir ngabisin duit sebanyak itu untuk beli batu-batu karena Covid sekarang kan ya. Bunga ya, itu zaman batu pernah hiasan. Ada yang pakai kalung, penglaris. Sekarang ada juga saya jual kalung, tapi itu kesehatan kayaknya. Korea, batu apa itu, mencegah banyak penyakit lah. Ya, ya wallahu alam. Ya, tapi kalau dia udah lain niatnya membeli sesuatu itu untuk biar kelihatan ganteng, awet muda. Ya, ada awet muda. Ya, apa gunanya kelihatan muda kalau tetap jiwanya tua ya. Kan orang muda tuh ya, gesit itu ya. Yang penting gesit aja kita terus semangat ya. Nah, ada yang penglaris, ada yang mau kelihatan cantik. Di Jawa itu ada istilahnya dulu namanya susu. Nggak tahu kalau sekarang masih ada. Susu intan, susu apa. Ada iklannya di koran-koran. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Mendatangi jimat, mendatangi kuburan, tidur di kuburan.
Ada orang tidur di atas kuburan itu mencari jimat, tetapi ada orang tidur di atas kuburan karena tidak punya rumah. Ada enggak? Nah, jadi kalau di Mesir, saya mau cerita di Mesir, pas di kota Kairo, itu ada istilah kita sekarang ini namanya tunawisma, yang tidak punya rumah. Orang yang tidak punya rumah, kalau di Mesir itu tinggalnya di kuburan. Kebetulan kuburan orang Mesir itu beda dengan kita. Kuburan mereka itu kayak komplek. Jadi setiap keluarga itu punya satu satu petak kayak rumah tapi tanpa atap. Kuburannya itu didirikan dinding. Kenapa? Karena kuburan mereka tidak gali kayak kita, tetapi kuburan mereka itu bunker, ruang bawah tanah. Jadi setiap keluarga punya satu petak gitu, komplek. Nanti setiap keluarganya yang meninggal itu ada pintu dari bajanya, batu dibuka, biasanya dikunci, digembok, dibuka, ada tangga ke bawah. Tangga ke bawah, kemudian jenazah itu diletakkan. Nanti kalau meninggal lagi keluarganya ditaruh di sampingnya. Jadi mayat itu di bawah saling bertemu, kumpul, dia ndak kesepian juga, karena ada jasad lain. Nah kalau kita mau lihat, mau silaturahim, ziarah kubur, itu kita mendoakan di atas saja, karena kalau dibuka pintu itu biasanya kalau masih sebulan 2 bulan baunya minta ampun. Ya, dan dikatakan di dalam ilmu itu yang paling bau bangkai itu dari seluruh makhluk hidup ini bangkai manusia. Makanya bangkai manusia itu bangkai jasad ya, jenazah manusia kita ini memang harus ditimbun, ya, digali tanah sesuai syariat yang diajarkan. Kalau pertanyaannya apakah itu sesuai syariat, yang di Mesir itu orang Islam sesuai syariat, ya, karena dia sudah tanahnya di sana tanah gurun, tidak bisa dikubur kayak kita. Kalau dikubur seperti kita, dibuat satu orang satu kuburan, itu digali sama sama binatang liar, anjing atau apa, habis jenazah itu, karena dalam pasir itu masih tercium dengan anjing atau apa, hewan-hewan. Maka di sana sesuai kondisinya itu dibuat bunker, ruang bawah tanah. Nah ini kita beberapa mahasiswa yang meninggal itu, kita dapat bunker yang gratisan, bantuan. Jadi karena kita nggak punya keluarga di Mesir, mahasiswa asing itu, kalau mahasiswa Indonesia kalau meninggal di Mesir itu diletakkan di satu bunker yang khusus mahasiswa asing, dibuka, ditaruh. Nah itu kuburan di Mesir, ya. Jadi di Mesir kuburan itu tidak angker. Kenapa? Karena orang yang tidak punya rumah, dia menempati di atas kuburan tadi, karena bentuknya bunker, ada pagar, ada pintu, ada dinding, atapnya mereka tambah sendiri, biasanya setengah bangunan dikasih atap, dan hampir di setiap atas kuburan Mesir itu ada parabola, karena ada orang tinggal di bawahnya. Jadi nggak aneh, kok ada parabola di kuburan? Memang ada orang tinggal, ya. Dan sekarang ada kamar mandinya bahkan mereka buat, karena mereka orang-orang miskin yang akhirnya tidurnya di atas kuburan. Dan kalau kita baca tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi itu ketika belajar di Al-Azhar, Imam Al-Qurtubi yang punya tafsir Qurtubi, beliau karena ndak punya duit tinggal di rumah-rumah yang standar, dekat Azhar itu ada kuburan besar sekali, seperti itu, dia tinggal di atas kuburan Imam Al-Qurtubi, ada kisahnya. Saking ulama besar sekaliber Imam Al-Qurtubi, ternyata ketika belajar payah, dalam kondisi terbatas, dana itu tidak ada untuk nyewa sakan tempat tinggal. Jadi melahirkan ulama sekaliber Imam Al-Qurtubi yang tafsirnya hari ini judulnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kumpulan dari hukum-hukum Al-Quran. Kalau kita beli segini itu tafsirnya. Nah, itu Imam Al-Qurtubi, Masya Allah. Nah, Enggak, kita tadi ceritanya kuburan ya, tentang angker. Kalau di Mesir kuburan itu tidak seperti kita malam Jumat hati-hati sepi. Di sana kuburan itu lampu, ada yang tinggal, ada siaran televisi, karena orang tinggal di atas kuburan. Ikhwatal iman, ini tentang syahadat la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, apakah syahadat ini cukup sebagai orang itu statusnya muslim? Ulama mengatakan cukup.
Status seorang masuk Islam itu cukup syahadat. Loh, kenapa dia dalam hadis ini mendirikan solat dan mengerjakan zakat? Kesempurnaan dari syahadat adalah melaksanakan rukun Islam yang lain. Kesempurnaan. Kalau cukupnya cukup. Jadi orang udah syahadat, dia sudah Islam, ya. Tetapi harus setelah itu dia juga harus sholat, dia harus juga bayar zakat jika mampu. Ini kewajiban dalam agama Islam. Sama dengan kita punya rumah. Kita punya rumah, ada orang luar mau masuk rumah kita. Kita terima dia sebagai anggota keluarga kita, masuk dalam rumah kita. Maka dia harus ikut aturan yang sudah kita buat di dalam rumah kita. Karena dia jadi anggota keluarga kita, maka dia harus ikut. Di dalam rumah itu sudah ada jadwalnya. Ini aturannya, harus begini, harus begini. Nah, tidak boleh orang mengaku Islam, masuk ke dalam rumah kita, sudah menjadi saudara kita, dia acak-acak aturan yang ada. Nah, aturan dalam Islam itu kan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dia hilangkan. Karena ini udah aturan baku dalam rumah kita. Kalau menjadi anggota keluarga kita, dia harus ikut. Dia masuk rumah kita, jadi keluarga kita. Tapi pas tiba di dalam dia nggak mau ikut. Kalian aja lah, aku nggak mau. Semuanya kalian, aku nggak mau. Nggak boleh. Kau harus ketegasan. Kau kalau nggak mau, ini kan kita harus sampaikan. Makanya ulama mengatakan orang yang sengaja sudah masuk Islam tidak mau sholat itu bisa jatuh dalam kekufuran. Hukumnya bisa kafir. Dia tahu sholat wajib tapi tidak mau. Tidak mau. Dan dia mengatakan aku tidak mau sholat, sholat tidak wajib. Pernah ada orang Islam, pernah di Indonesia pun ada. Dia bilang sholat tidak wajib. Semua kewajiban dalam Islam ini jangan mandai-mandai. Nanti sekali orang berani semua orang. Ada yang bilang nanti jilbab tidak wajib, ada lagi yang bilang menutup aurat tidak wajib, ada lagi nanti yang bilang zakat tidak wajib, lama-lama haji tidak wajib, ya, puasa Ramadan tidak wajib. Apa gunanya Islam lagi? Ya, kalau aturan Allah, syariat Al-Quran dan hadis tidak dijalankan. Lalu kita ini ngapain sehidup di dunia? Amanatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya apa? Ibadah dan khilafah. Khilafah itu menegakkan syariat Islam. Itu tugas kita. Ya, kalau kita tidak menyembah Allah, ajaran Al-Quran dan hadis enggak kita terapkan, ngapain kita hidup? Karena misi hidup kita itu, kalau udah nggak ada misi itu, asik makan dan minum, makan minum memenuhi syahwat, ya sudah sama dengan makhluk yang lain. Sedangkan manusia punya misi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini ikhwatal iman. Kemudian muncul pertanyaan di dalam sejarah. Bismillah. Ustadz, ya ada yang bertanya, Ustadz, kalau gitu kenapa ada perdebatan Khalifah Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab? Waktu itu kan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal dunia, yang menjadi khalifah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Khalifah Abu Bakar mendengar ada sekelompok kaum muslimin yang tidak mau bayar zakat, bahasa Arabnya mani'uz zakah, tidak mau bayar zakat. Apa kata Khalifah Abu Bakar? Wallahi la uqatilannahum, demi Allah kata Abu Bakar, aku akan memerangi mereka, orang yang tidak mau bayar zakat. Wallahi, ya, kalau mereka pada masa Rasulullah mengeluarkan zakat walau iqalan, walaupun sedikit, iqal, satu ikat, ya, dan sekarang setelah Rasulullah wafat meninggal dunia mereka tidak mau bayar zakat, wallahi la uqatilannahum, demi Allah aku akan memerangi mereka. Apa kata sahabat Umar bin Khattab? Wahai Abu Bakar, apakah engkau akan memerangi? Atuqatilu man qala la ilaha illallah, apakah engkau memerangi orang yang bersyahadat? Bukankah Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah? Bukankah hadis Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka syahadat. Bukankah mereka sudah bersyahadat? Jangan jawabnya.
Bukankah mereka sudah bersyahadat? Kata Abu Bakar, orang yang tidak mau bayar zakat itu artinya sama dengan menafikan syariat Islam yang lain. Artinya syahadat mereka tidak dianggap. Orang yang tidak mau bayar zakat, pada masa Rasulullah bayar zakat, setelah Rasulullah meninggal tidak mau bayar zakat, aku akan memerangi mereka. Ini jadi hukum fikih. Maka dalam hukum fikih Islam hari ini, orang yang sengaja tidak mau sholat berkelompok itu jamaah, ya, sekelompok, dan mereka sepakat menentang syariat sholat, itu boleh diperangi dalam fikih. Sama, sekelompok orang sepakat untuk tidak bayar zakat dan mereka bersikeras, dikatakan di sini membangkang. Membangkang itu apa? Mada, melawan. Jadi kalau dinasihati melawan, membangkang, maka itu boleh diperangi. Tetapi kalau perorangan, dikatakan itu istitabah, diminta bertaubat, dinasihati, ya. Kalau perorangan, kenapa? Karena kalau banyak orang, ini mengundang mengundang orang lain untuk ikut. Jadi kebodohan itu menular. Jadi kalau ada orang bodoh, sekelompok orang sepakat mereka dengan kebodohannya, itu nggak boleh dibiarkan, karena dia akan menarik orang-orang bodoh yang lain. Orang-orang bodoh yang lain akan tertipu. Oh, jadi gitu hukumnya, boleh ya? Karena nggak tahu, ini harus ditegaskan. Diperangi itu maksudnya dirubah dengan ketegasan, dengan kekuatan. Jihad fisabilillah. Nggak boleh bodoh berjamaah, itu tidak boleh. Menentang hukum syariat Islam bersama-sama, itu bahaya. Tapi kalau perorangan, ada orang bodoh mengatakan, kan begini, itu bisa kita nasihati. Tapi kalau udah satu kampus, yang terjadi pada masa Abu Bakar ini kan kalau bahasa kita satu kabupaten. Siapa pemimpinnya? Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Musailamah yang mengajak, akhirnya diperangi. Dan diperanginya payah. Dikatakan di dalam sirah, meninggal lebih dari 70 sahabat Rasulullah yang hafal Al-Quran ketika perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab ini. Makanya setelah perang itu, sahabat Abu Bakar berpikir, ini banyak sahabat Rasulullah yang hafal Al-Quran syahid di dalam jihad. Makanya Khalifah Abu Bakar kemudian berinisiatif mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran. Jadi Al-Quran pertama kali dibukukan itu dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nanti dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan mushaf 5 yang kemudian dikenal dengan mushaf Utsmani atas perintah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini hukum kalau berjamaah. Maka kalau ada sekelompok orang, satu kelompok, ini perlu ketegasan kita sampaikan. Tidak boleh. Kan ada pernah ditulis di kolom Republika kalau tak salah beberapa tahun yang lalu, seorang akademisi menulis Islam, bahkan ulama dikatakan, dia mengusulkan bagaimana kalau kita munculkan wacana haji itu tidak setahun sekali. Karena kalau haji setahun sekali repot katanya. Repot gimana? Orang antri. Hari ini di Indonesia antrian haji itu sudah sampai 10 tahun lebih. Jadi kalau saya hari ini tahun 2020 nih kan, saya 2021 ya, astagfirullah udah lupa tahun. Kalau saya tahun ini daftar haji, kuota haji, kira-kira di Riau ini di Pekanbaru saya dapat haji tahun berapa? 2035an ya, mungkin udah 15 tahun. 2035 itu ya, itu sebelum Covid, apalagi udah ada Covid ini, haji dibatasi. Tahun kemarin nggak ada sama sekali. Jadi yang mestinya dapat kuota 2020 kemarin kan nggak jadi berangkat, mundur ke 2021. Jadi dia mengusulkan, karena kondisi sedunia ini ngantri dan umat Islam semakin banyak, beda dengan zaman Rasulullah, bagaimana kalau kita munculkan wacana, kita usulkan ke pemerintah Saudi dan ke dunia Islam, haji setahun itu 2 kali, agar mengurangi kuota. Setahun 2 kali. Tulisan itu pernah ada. Kira-kira siapa yang mau haji 2 kali? Maksudnya kalau dibuat 2 kali, satu di bulan Zulhijjah, satu di bulan Safar atau bulan Rajab.
Siapa yang mau haji bulan Rajab? Pasti orang mau tetap bulan Zulhijjah. Karena haji itu Arafah. Wukuf di Arafah itu sekali setahun. Namanya 9A Arafah. Hari Arafah itu mesti 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Kalau ada orang wukuf selain 9 Zulhijjah di Arafah, hari ini kalau ada orang zaman sekarang, kalau ada orang wukuf di Arafah selain 9 Zulhijjah, dia bawa sejadah, dia dirikan tenda, mau berkemah dia, selain 9 Zulhijjah, ditangkap polisi. Pasti dibilang gila. Ya. Mau coba-cobalah. Ya, karena enggak ada. Ini ya, nauzubillah summa nauzubillah terjadi, dan sebutannya di situ intelektual muslim. Ya, intelektual. Nah, ini hati-hati kita dengan orang terpelajar tapi tidak tahu. Ini jangan. Kalau itu terjadi, itu namanya bid'ah dolalah. Itu yang disebut bid'ah. Bid'ah itu merubah syariat Islam yang jelas-jelas disepakati, rukun Islam yang 5. Itu hati-hati. Salat ditambah jadi 6, salat wajib. Puasa Ramadan ditambah dengan puasa Rajab yang wajib. Itu baru bid'ah. Yang wajib itu hanya Ramadan selama sebulan penuh. Ikhwatal iman, ini tentang perdebatan Khalifah Abu Bakar dan Umar. Jadi apa kata Khalifah Abu Bakar? Orang yang menafikan salah satu rukun Islam sama dengan orang yang membatalkan syahadat. Ya, maka dia harus diperangi. Jadi syahadatnya tidak dianggap. Kata sahabat Umar, ketika aku melihat ketegasan Abu Bakar, maka aku paham Abu Bakar benar. Kata Umar, ketika aku melihat ketegasan Abu Bakar, maka aku yakin Abu Bakar dalam posisi yang benar. Ikhwatal iman, sekarang dari hadis ini, hukum bagi orang yang meninggalkan rukun Islam. Jika ada orang yang meninggalkan rukun Islam karena sengaja dan tidak meyakini kewajibannya, maka ulama berpendapat jatuh pada kekufuran. Dia dianggap kafir. Maka dia harus ditanya, dia harus diminta bertaubat. Jika sekelompok orang, maka mereka boleh diperangi. Pertanyaan yang kelima, apakah agama Islam ini agama perang? Kok boleh memerangi? Maksud ayat ini, maksud hadis ini, ikhwatal iman, bahwa Rasulullah dan kita, umat Islam, itu hanya boleh memerangi non-muslim. Artinya apa? Kita tidak boleh berperang dengan orang Islam. Kalau terjadi Islam sama Islam perang, itu namanya fitnah. Namanya fitnah. Pernah terjadi, pernah di zaman sahabat sepeninggal Rasulullah, dan itu tidak boleh. Makanya itu disebut fitnah, dan sahabat kemudian ulama kemudian tidak mau lagi banyak membahasnya karena terjadi di zaman dan sudah bersatu ketika Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma itu turun, ya, tanazul dari haknya, dia berikan kepada Muawiyah, maka tahun itu disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Tahun berapa itu? Tahun 40 Hijriah, Amul Jamaah. Setelah itu ulama pun di dalam menulis sejarah tidak mau banyak menyinggung karena itu fitnah, cobaan di dalam sejarah agama Islam. Nah, hari ini kalau ada orang Islam berperang dengan orang Islam, tidak boleh, haram hukumnya. Orang Islam membunuh orang Islam, apa hukumnya? Haram. Kalau berperang itu kan membunuh pun haram. Ya, maka hukumnya ada kisos. Jiwa dibayar dengan jiwa, karena orang Islam itu tidak boleh diganggu. Harta kita, kalau ada harta kita dirampok orang, dicuri orang, orang yang mencuri itu wajib dipotong tangan. Kalau dirampok, Ustadz, hukum merampok dengan hukum mencuri sama enggak? Beda hadnya. Haddus sarikoh potong tangan, had hukum mencuri potong tangan. Kalau had merampok itu namanya haddul hirabah. Haddul hirabah, ulama memberikan sesuai ayat Al-Quran tentang haddul hirabah ini setelah ayat membunuh itu, ya, setelah cerita Qabil dan Habil di surat apa itu? Di surat Al-Maidah. Setelah ayat membunuh itu kan kemudian perintahnya had hirabah itu dibunuh, disalib, kemudian dipotong secara khilaf, dipotong secara silang anggota tubuh. Ini hadnya. Maka ulama dalam fikih mengatakan kalau merampok itu menghilangkan nyawa, maka orang itu dibunuh dan disalib. Jadi contoh, karena dia kekerasan menghilangkan jiwa dan harta. Kalau hanya harta, maka dipotong.
tangan dan kaki secara silang, ndak dibunuh. Ya, kalau menghilangkan harta dan mengancam jiwa, tetapi harta nggak dapat diambil. Jadi ada orang mau merampok tapi ndak jadi karena ketahuan polisi misalnya, maka itu cukup dibuang. Ya, kalau bagi kita sekarang di penjara dalam syariat, dibuang itu artinya yunfau minal ard, dinafyun, agar dia bertaubat. Ketika dia berusaha merampok, tidak dapat hartanya, jiwa pun tidak terganggu. Nah, ini maka bahaya. Ya, jadi sarikoh mencuri itu potong tangan. Kalau hadul hirabah, begal, rampok, itu lebih syadid. Dan Rasulullah pernah perintahkan bagi beberapa orang yang merampok unta. Jadi di zaman Rasulullah itu ada beberapa orang Badui, mereka mau masuk Islam, tinggal di Madinah. Ternyata ketika di Madinah mereka kena penyakit karena biasa nomaden, hidup di gurun, tinggal menetap di Madinah itu kuning, seluruh tubuhnya kuning. Maka oleh Rasulullah diperintahkan mereka tinggal di Sohro, di pertanian unta, di peternakan unta. Obatnya mereka minum susu unta. Minum susu unta, makan daging, sehat. Tapi setelah mereka sehat, mereka curi unta peternakan kaum muslimin itu, dan yang menjaganya dibunuh. Mereka lari. Apa kata Rasulullah? Kejar mereka, setelah dapat bunuh semuanya. Ini dalilnya. Karena mereka menghilangkan nyawa sekelompok orang. Ini di dalam Islam disebut haddul hirabah, hukuman bagi orang yang memerangi, ya, yang mencelakai umat Islam dengan kekerasan. Nah, ini beda hukumannya. Nah, ikhwatal iman, yang terakhir di dalam hadis ini ada kata-kata illa bihaqqil Islam, tidak boleh dilukai. Ya, darah umat Islam, jiwanya dipelihara, hartanya dipelihara, harga diri kita, kehormatan diri kita dipelihara agama Islam. Kecuali boleh, ya, boleh mereka dihukum bihaqil Islam. Apa maksud maksud hadis ini? Kecuali dengan ketetapan Islam. Jadi di dalam agama Islam boleh dikucurkan darah, orang itu dibunuh kalau dia membunuh. Jadi orang yang membunuh dengan sengaja hukumannya kisos, dibunuh. Ada yang pernah lihat kisos di ini? Ya, saya pernah 3 bulan tugas di Madinah musim haji. Ternyata di musim haji itu ada pelaksanaan kisos di Madinah, pas dekat depan Baqi, perbatasan Masjid Nabawi dengan Baqi. Itu kan diumumkan di masjid bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan kisos bagi yang ingin melihat. Dan syariat Islam kisos itu memang untuk dilihat. Kenapa? Agar jadi pelajaran. Orang takut melakukan maksiat karena kasus pembunuhan. Dibawa, itu cepat. Tidak ada 2 menit selesai prosesnya. Jadi ketika sudah datang dengan proses algojo menyelesaikannya itu hanya 2 menit, cepat. Ya, orang berlari-lari. Saya ketika di Masjid Nabawi dengar itu nggak mau saya lihat. Karena kawan yang melihat itu, yang satu kantor sama saya yang ikut melihat, pulang dari situ 3 hari nggak mau makan. Ya, karena nggak pernah dalam ini mereka melihat. Saya karena nggak tahan, ya nggak mau lihat aja. Karena saya takut tidak tahan. Karena emang ya, karena dia dibacakan narapidananya sudah ditutup gitu, disuruh jongkok, langsung selesai, cepat dibersihkan. Jadi habis itu bubar. Dan itu jamaah haji banyak melihat. Ya, itu jarang-jarang terjadi begitu. Biasanya di Jeddah yang ada di masjid namanya Masjid Kisos juga. Ikhwatal iman, itu yang pertama. Maka di dalam Islam, dalam hadis Rasulullah yang lain, orang itu boleh dihukum. Ya, kata Rasulullah SAW, ada 3 hal tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3. Jadi 3 hal ini menyebabkan darah orang itu boleh dikucurkan, boleh dibunuh. Dan ini boleh, ini maksudnya pemimpin, petugas, bukan sembarang orang. Jadi nggak boleh dengan hadis ini kita bawa pedang, kita nggak boleh. Ya, ini ada fikihnya sendiri. Yang pertama, atsayyibuz zani, orang yang sudah menikah berzina. Ini hukumannya rajam sampai mati. Ini syariat Islam. Karena zina itu penyakit menular. Karena zina itu kerusakan, ya, kerusakan. Jadi kalau sudah tersebar zina di satu tempat, nauzubillah, ya, itu akan merendahkan semuanya. Karena akibatnya parah.
Akibatnya anak yang lahir itu tidak ada nasab, kemudian perbuatan itu akan mudah ditiru. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Makanya zaman Rasulullah zina itu sahabat, ya, karena ada di dalam hadis sahabat melakukan lalu diterapkan Rasulullah karena itu syariatnya. Atsayyibuz zani, orang yang sudah menikah berzina itu hukumannya rajam sampai mati. Oh, kejam hukum Islam, lebih kejam lagi maksiat, lebih rusak lagi maksiat. Orang kalau udah bermaksiat, maksiat yang lain dilakukannya. Nauzubillah. Nah, ini jangan kita katakan hukum Islam kejam, karena ini kalau dilaksanakan orang lain nggak melakukan, ya. Jadi dengan diadakannya rajam itu jadi pelajaran. Jadi dalam masyarakat Islam zina itu nggak berkembang karena tahu hukumannya. Kalau belum menikah bagaimana? Di dalam surat An-Nur, yang belum menikah itu dicambuk 100 kali lalu diasingkan. Ulama berpendapat ada 2 tahun, ada yang setahun agar dia bertaubat. Tetapi kalau sudah menikah itu rajam. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang yang, hadis Rasulullah, yang membunuh dengan sengaja itu juga hukumannya bunuh. Dan yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang murtad. Jadi orang murtad nih harus dibunuh, diperangi. Ya, ketika murtadnya itu berjamaah, berkelompok. Kalau sendiri, itu bisa diminta istitabah, diminta bertaubat, ditanya. Nah, ini hukumnya. Nah, kalau murtad, maksud murtad itu apakah langsung dihukum bunuh? Tidak. Ya. Jadi orang yang murtad itu tidak langsung hukum bunuh. Maksudnya orang yang murtad itu bukan Islam lagi, itu hukumnya sama dengan orang kafir, boleh dibunuh. Ya. Boleh diperangi maksudnya. Nah, ini kadang orang salah dengan membaca hadis ini, dikira agama Islam itu agama yang kejam, tidak. Justru maksiat, justru melanggar hukum Allah, membiarkan pembunuhan itu justru lebih kejam. Hari ini kan ada orang membunuh dengan sengaja. Dia mabuk itu kan udah dosa juga. Dia mabuk kemudian nyetir mobil, ditabraknya 5 orang mati. Nanti dituduh dia membunuh dengan tidak sengaja karena mabuk. Itu apa hukumnya? Akhirnya di penjara 2 tahun 3 tahun, nyawa hilang aja. Ya. Ada polisi kebut-kebutan baru senggol-senggolan mobil di Jakarta, kena ibu-ibu meninggal dunia. Dari satu sisi, dia tidak dituduh, ya. Yang kasihan itu kan keluarga. Dalam Islam keluarga yang meninggal kan lebih kasihan kita. Kalau dibiarkan kayak gini terus hukum, nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka kita jaga agama Islam ini, syariat ini. Tapi kok syariat Islam belum bisa ditegakkan? Inilah upaya kita umat Islam. Kita bisa begini bagaimana? Ya karena kita sudah cuek sebelumnya dengan agama kita. Sekarang proses kita kembali, proses kita memahami hukum Islam. Nanti kalau umat Islam ini sudah ikna karena ilmunya, karena pemahamannya, dia ingin insya Allah terwujud. Ya. Tapi kalau umat Islam ini belum tahu, ya agamanya dia tidak tahu, anak-anak kita di rumah kita tidak tahu hukum Islam, tidak menghargai agama kita, tidak dijaganya syariat ini. Cemana kita berkoar-koar, capek kita. Ikhwatal iman, kira-kira inilah, ya. Jadi inti dari hadis ini, jiwa orang Islam itu terpelihara. Orang Islam itu dengan hadis ini tidak boleh diganggu jiwanya, tidak boleh diganggu hartanya. Bahkan harga dirinya dosa, namanya ghibah. Menggunjing orang Islam itu dosa orang yang menggunjingnya. Nah, kita yang digunjing misalnya itu justru dapat kemuliaan. Nah, ini dijaga, terpelihara darah harta orang Islam. Ikhwatal iman, sampai di sini hadis kita yang ke-8 ini. Semoga dengan hadis ini kita semakin menghargai saudara kita muslim, kita semakin menjaganya, dan ukhuwah kita ini semakin erat, persaudaraan kita semakin kuat, karena Islam itu menjaga kita. Baik di dunia Islam menjaga kita, apalagi di akhirat kita dijanjikan surga ketika kita memegang agama Islam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.